Kisah nyata. Pamali di jalur Cemoro Sewu, Gunung Lawu. Gunung Lawu dikenal sebagai gunung penuh sejarah, spiritualitas, dan pantangan. Banyak pendaki percaya, Lawu bukan sekadar gunung, melainkan wilayah yang dijaga. Kisah ini adalah pengalaman nyata yang dialami oleh Ardi, seorang pendaki asal Solo pada tahun 2019. Awal pendakian. Ardi bersama 3 temannya memulai pendakian melalui jalur Cemoro Sewu. Cuaca sore itu berkabut tebal, angin dingin menusuk tulang. Sejak awal, beberapa pendaki senior sudah mengingatkan. Jangan sombong, jaga ucapan, jangan sembarang bercanda di Lawu. Namun, salah satu teman Ardi, Bima, justru menertawakan peringatan itu. "Ah, itu cuma mitos," katanya. Pendakian berjalan normal hingga menjelang malam. Saat melewati hutan pinus yang sunyi, Bima tiba-tiba bersiul dan berkata dengan nada bercanda, "Kalau ada penunggu, sini temani kita." Sejak saat itu, suasana terasa berubah. Kejanggalan malam pertama. Malam pertama mereka bermalam di dekat pos 3. Kabut turun sangat tebal, jarak pandang hanya beberapa meter. Saat semua sudah di dalam tenda, Ardi mendengar langkah kaki mengitari tenda. Pelan, teratur. Awalnya ia mengira pendaki lain. Namun anehnya, langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. "Mas, dingin." Ardi merinding. Ia memberanikan diri membuka resleting tenda. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia menceritakan pada temannya, Bima hanya tertawa, bahkan kembali melontarkan kata-kata tidak pantas. Tersasar di jalur Sendang Derajat. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Sendang Derajat. Jalur yang seharusnya jelas tiba-tiba terasa berulang-ulang, seolah mereka berjalan di tempat yang sama. Petunjuk arah hilang, kompas berputar tak karuan. Yang paling aneh, Ardi melihat sebuah waring tua di tengah hutan. Di depannya berdiri seorang ibu berkebaya hitam menunduk sambil menumbuk sesuatu. Saat Ardi mendekat, ibu itu berkata pelan, "Kalian salah sikap, ada yang melanggar." Sekejap kemudian, warung dan ibu itu lenyap seperti kabut. Saat itu, Bima tiba-tiba jatuh pingsan. Perilaku aneh. Setelah sadar, Bima berubah drastis. Tatapannya kosong. Ia berbicara sendiri dengan bahasa Jawa halus yang tidak pernah ia kuasai sebelumnya. "Aku mung jogo iki dudu dalanmu." Suaranya berat, bukan suara Bima. Pendaki lain yang kebetulan lewat menyarankan mereka turun kembali dan meminta izin secara adat. Mereka mengikatkan pita putih di tas dan membaca doa. Pertemuan di Pasar Setan. Saat malam kedua, tanpa sadar mereka berada dekat area yang dikenal sebagai Pasar Setan. Dari kejauhan terdengar suara ramai. Orang berbincang, alat makan beradu, bahkan suara uang jatuh. Padahal secara logika tidak ada siapapun di sana. Bima tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah suara itu. Untung Ardi cepat menariknya. Saat itu Bima berteriak histeris. "Mereka marah. Aku diminta tinggal." Sekejap kemudian, suara pasar hilang total. Turun gunung. Menyadari situasi makin berbahaya, mereka memutuskan turun ke base camp. Sepanjang perjalanan, Ardi merasa selalu diawasi. Sesampainya di bawah, mereka mendatangi sesepuh setempat. Menurut beliau, Bima telah melanggar pamali, berkata sombong dan menantang penjaga gunung. Setelah dilakukan ritual sederhana dan permohonan maaf, kondisi Bima perlahan membaik. Penutup. Hingga kini, Ardi bersumpah tidak akan pernah naik gunung tanpa menjaga sikap, ucapan, dan niat. Gunung Lawu mengajarkan satu hal. Bukan gunungnya yang angker, tapi manusia yang lupa diri.